Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Batu Rizky dari kelas TI 22CB1, ingin menjelaskan tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Tujuan pembelajaran yaitu memahami pengertian dan konsep dasar sistem pendukung keputusan. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara SPK, sistem pakar, dan informasi strategis dan manajemen sistem. Memahami tipe-tipe SPK serta kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang keempat, memberikan contoh penerapan SPK di berbagai bidang. Definisi sistem pendukung keputusan. Pengertian dari SPK adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi masalah semi-struktur dan tidak struktur. SPK tidak berfungsi untuk menggantikan pengambil keputusan, tetapi untuk memberikan dukungan yang memadukan analisis terkomputerisasi dengan pertimbangan manusia. SPK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, bukan hanya efisiensi. Tujuan dari SPK yaitu membantu mengambil keputusan dalam menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan merumuskan solusi yang optimal masalah yang dihadapi. Seperti contoh, membantu manajer dalam membuat keputusan guna memecahkan masalah semi-struktur dan tidak struktur. Kedua, itu contoh mengambil keputusan tanpa menggantikannya. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Tipe-tipe SPK antara lain ada data driven, document driven, model driven. Yang keempat ada knowledge driven. Yang kelima ada communication driven. Data driven fokus pada analisis sejumlah besar data struktur. Seperti contoh, penggunaannya adalah dalam analisis tren, penjualan, atau pengolahan data inventaris. Model driven menekan pada analisis sebuah besar jumlah data yang tidak terstruktur termasuk suara, gambar, ataupun video. Yang ketiga, model driven menentukan pada akses dan manipulasi model serta biasanya menggunakan tools, statistik, dan analisis sederhana. SPK jenis ini membantu dalam simulasi atau peramalan keputusan. Knowledge driven fokus pada keahlian atau pengetahuan dalam memecahkan masalah untuk domain tertentu, seringkali disebut SPK cerdas, yang menggunakan data mining atau kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan saran. Communication driven memanfaatkan komunikasi jaringan dan komunikasi untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan kolaborasi tim atau pengambilan keputusan terdistribusi. Kelebihan dan kekurangan SPK. Kelebihan SPK mempersingkat siklus pengambilan keputusan. SPK mempercepat proses analisis menggunakan analisis dan menghasilkan keputusan yang cepat, pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan konsistensi dan transparansi. Keempat, kemampuan analisis kompleks. Yang kelima, dukungan untuk keputusan yang tidak terstruktur. Kekurangan SPK antara lain adalah permodalan yang rumit, biaya pengembangan yang tinggi, dan ketergantungan pada SPK dalam pengambilan keputusan. Penerapan SPK ke berbagai bidang. Pertama adalah manajemen rantai pasokan. Dua, manajemen sumber daya manusia.
Ketiga, manajemen pemasaran. Untuk manajemen rantai pasokan, SPK membantu dalam perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan pengoptimalan distribusi. Seperti contoh, sistem yang membantu perusahaan menentukan kapan dan berapa banyak barang yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Manajemen sumber daya manusia. SPK dapat digunakan untuk mendukung rekrutmen, penilaian kerja, dan perencanaan pengembangan karyawan. Contoh ya, sistem yang menganalisis data kinerja karyawan untuk menentukan promosi atau pelatihan. 3. Manajemen pemasaran. SPK mendukung sistem analisis pasar, segmentasi pelanggan, dan perencanaan kampanye pemasaran. Contohnya, sistem yang menganalisis data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Tahapan pengambilan sistem keputusan. Tahapan pengambilan keputusan. Pertama, ada mengidentifikasi masalah. Kita harus mengenali masalah yang dihadapi dan batasan yang relevan. 2. Ada pengumpulan data. 3. Analisis data, pemilihan alternatif, implementasi, dan evaluasi. Perbedaan SPK dengan sistem pakar, sistem informasi strategis, dan sistem informasi manajemen. Sistem pakar. Sistem ini mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer dan dirancang untuk memodelkan kemampuannya untuk pemecahan masalah seperti seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem pakar banyak digunakan untuk memecahkan masalah yang memerlukan keahlian khusus. Sistem informasi strategis atau SIS. SIS adalah sistem informasi yang dikembangkan sebagai tanggapan atas inisiatif bisnis strategis dari perusahaan. SIS berperan dalam pendukung keputusan yang memiliki dampak strategis jangka panjang. Ketiga, ada sistem informasi manajemen atau SIM. SIM adalah sistem yang mengelola transaksi dan mengorganisasikan data serta informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas manajerial, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Implementasi sistem pendukung keputusan. Pertama, ada perencanaan. Kita harus menentukan kebutuhan dan tujuan sistem, mengidentifikasi sumber yang diperlukan. Kedua, ada desain. Membuat rancangan sistem termasuk model data, antarmuka pengguna, dan algoritma sistem. Yang tiga, pengembangan. Membangun sistem berdasarkan desain yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Keempat, pengujian. Menguji sistem yang memastikan bahwa ia berfungsi dengan sesuai harapan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kelima, implementasi. Menerapkan sistem dalam organisasi, melatih pengguna, dan menyediakan dukungan teknis. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang baik. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.